Bapak Ibu yang saya muliakan, saya termasuk tipe orang yang sangat suka dengan suasana keakraban. Biar tidak ada jarak di antara kita. Boleh maju ke depan? Boleh mendekat? Nanti saya hadiahkan fadilah berada di baris terdepan. Apa hadis sahih dari Nabi? Beruntung yang nanti melangkah ke depan, sayang yang berada di belakang. Mendekat, mendekat. Jangan kalah dengan orang nonton dangdutan. Penontonnya rebutan pengen nempel dengan biduannya. Masa kita mau jauh-jauhan dari ulamanya? Betul? Malam ini saat yang paling tepat. Tunjukkan kepada ahli maksiat, kita ahli taat lebih semangat dari mereka. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa makhluk halus, anak-anak kecil itu halus perasaannya. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu untuk mengulang salawat sebanyak 3 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, meregehese, buntut kasir, koret? Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit, cemekean, getah basah. Orang Batam bilang pelit, bahasa Batamnya apa? Kedekut. Kedekut. Kita pakai bahasa sini. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi, orang yang kedekut? Jawabannya, dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, mulutnya diam, bungkam, tidak mau membalas salawat untuk Nabi. Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadisnya. Nabi sendiri yang membocorkannya. Apa kata Nabi? Al-bakhilu alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang kedekut itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, tidak membalas salawat untukku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya
ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Allah dan malaikat tidak ada kata titik, tidak ada kata berhenti, apalagi tanggal merah. Allah dan para malaikat selalu bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Bapak Gubernur yang saya banggakan, abang saya tercinta, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam wajah-wajah gubernur sudah mengundang saya. Tapi malam ini saya sampaikan, Kepri harus bangga punya seorang pemimpin, punya seorang gubernur. Baru satu-satunya di Indonesia saya menemukan gubernur gila solawatan. Takbir. Ada Bang Hendri di belakang. Betul? Lebih baik Pak Gub tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Saya sudah keliling Indonesia. Baru kali ini saya mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, ada seorang gubernur yang mengajak warganya untuk tergila-gila kepada Rasulullah. Betul-betul abang saya ini makhluk langka. Orang seperti beliau harus dilestarikan. Lanjutkan. Takbir. Bapak Ibu yang saya muliakan, benar kata beliau, wasilah yang paling cepat membuat Allah menurunkan rahmat buat kita, solusinya seluruh ulama sepakat lewat nama Rasulullah setelah menyebut nama Allah. Allah itu paling sensitif kalau sudah bawa-bawa nama Rasulullah. Saya sekeliling ke Palu. Tahu Palu? Tahu? Sebenarnya saya belum mau dipanggil ke sana. Ada beberapa kota Bang Hendri di Indonesia ini saya belum siap dipanggil ke sana. Kalau dipanggil ke Batam, saya hadir. Dipanggil ke Papua, saya datang. Dipanggil ke Bali, saya kunjungi. Tapi ada beberapa kota di Indonesia sebenarnya saya agak takut kalau dipanggil ke sana. Bahkan belum siap. 1 di Balikpapan, 2 di Palu. Rojiun. Saya main-main ke Palu Bang. Di sana saya melihat dengan mata betapa Allah memberikan sebuah teguran kepada mereka. Lewat murkanya Allah hadirkan 3 bencana sekaligus dalam waktu yang berdekatan di hari yang sama. Maka saya menyimpulkan Palu sedang diazab oleh Allah. Siapa bilang Palu sedang diuji? Bukan. Kalau ujian, musibah turunnya 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali, namanya teguran. Tapi kalau sudah langganan, beruntun, waktu yang berdekatan, itu sudah azab dari Allah. Betul? Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana mungkin Allah hadirkan azab murka kalau bukan karena dosa yang terjadi? Saya saksinya. Begitu saya pergi ke Palu, ada 1 kampung ditelan oleh Allah, ditelan bumi penduduknya. 30.000 nyawa belum ditemukan jasadnya.
gempa, tsunami, dilanjutkan oleh likuifaksi. Anak-anak tahu likuifaksi? Bumi yang kita tempat ini terbelah-belah. Dalamnya 15 meter. Buminya hidup seperti ada matanya, menghisap semua benda yang ada di atasnya. Rumah dihisap, motor dihisap, mobil dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Bukan cuma dihisap, dihimpit oleh buminya. Bukan sampai di situ saja, di blender oleh tanahnya. 30.000 nyawa masih misteri. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada satu kampung, selisih 1-2 rumah dari kampung yang Allah hancurkan itu. Kampung itu, Pak Gub, aman dari tsunami, aman dari gempa bumi, aman dari likuifaksi. Padahal hanya selisih berapa kampung saja. Saya tanya warganya, apa rahasianya? Ternyata kampung yang aman dari murka Allah, warganya senang solawatan. Alhamdulillah. Maka tidak heran kalau solawat itu adalah cara paling cepat menunda murka Allah, mengubah benci jadi cinta. Alhamdulillah. Kita getarkan dulu masjid ini dengan bersalawat. Siap? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Bapak Gubernur yang saya banggakan, saya dapat pertanyaan dari seorang jamaah masuk ke handphone saya. Pertanyaannya, Habib, amalan apa yang paling cepat merubah murka Allah menjadi cinta, merubah amarah Allah menjadi rahmat? Apa amalannya? Saya kasih jawaban simple. Saya katakan cukup dengan solawat. Sekali lagi, solawat. Mohon maaf, mungkin bagi-bagi makanannya nanti saja boleh? Karena dalam ilmu komunikasi, kalau ada yang berbicara, jangan ada yang menciptakan gerak, karena itu pasti mengganggu konsentrasi yang lain. Sudah cukup mulut kita ini diisi dengan santapan jasmani. Malam ini justru harus kita siapkan waktu terindah untuk santapan rohani. Siap? Siap? Saya dari tadi siang nggak makan nggak masalah. Bu, bagaimana cara paling cepat merubah murka jadi cinta, merubah amarah jadi rahmat? Jawabannya betul apa yang diajarkan Pak Gub, perbanyak solawat. Saya hadirkan hadis sahihnya Pak Gub. Jadi ini jawaban bagi siapapun nanti akan menentang ide mulia Pak Gub. Hadis sahihnya apa? Rasul yang membocorkan, man shalla alayya salatan wahidah, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah langsung akan membalas baginya 10 kali solawat.
Satu salawat yang engkau ucapkan untuk Nabi, 10 salawat langsung kau dapatkan dari Allah Tuhanmu. Semua ulama sepakat salawat Tuhan untuk hambanya adalah rahmatnya. Satu salawat kepada Nabi, 10 rahmat bisa dikantongi. Alhamdulillah. Jangan main-main kalau bicara tentang rahmat Allah. Jangankan 10 rahmat, 1 rahmat saja mengalahkan 1000 murkanya. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas dari murka dan amarahku. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Masih ingat nggak riwayat hadis sahih tentang seorang wanita malam, pelacur, yang identik pasti dengan zina, khamar, buka aurat, betul? Tapi Allah ampuni dosanya, Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Hanya gara-gara apa? Gara-gara dia memberi seteguk air kepada anjing. Gara-gara kebaikan yang kecil di mata kita, besar di hadapan Allah, dia berhasil mencuri 1 saja rahmat Allah. Ini bukti bahwa rahmat itu bisa menghapuskan semua dosa. Rahmat itu akan mengalahkan semua murka Allah. Alhamdulillah. Itu baru seteguk air, Pak Gub. Gimana pahalanya Pak Gub tadi membisikkan saya, Habib, habis ini saya traktir makan roti canai. Berapa banyak rahmat turun nanti buat Pak Gub. Alhamdulillah. Allah hadirkan Pak Gub menjadi wasilah agar kita lebih akrab dengan Rasulullah. Ini jalan paling cepat membuat kita akan meraih syafaat dari Rasulullah. Ini cara yang paling cepat akan mendapatkan cinta Allah. Kalau bahasa anak muda, cinta. Pak Gub, anak muda punya istilah cinta, mereka gambarkan begini, cinta. Ini cinta. Tapi sekarang ada istilah baru. Anak sekarang macam-macam istilahnya. Cinta, cinta, cinta. Saya tanya mereka, apa artinya? Anak tadi menjawab, Habib, ini artinya lope-lope. Cinta. Akhirnya saya pinjam istilah mereka. Pulang dari ceramah, saya pulang ke rumah, saya praktekkan dulu dengan istri tercinta. Saya langsung katakan dengan istri saya, Mama, ha, ha, ha. Istri saya Pak Gub menjawab dengan gaya yang sama, tapi maknanya beda. Istri saya menjawab, sayang, ha. Gayanya sama, maknanya beda. Betul? Maka hari ini izinkan saya mengawali perjumpaan malam ini dengan mengucapkan rasa kagum sekagum-kagumnya. Kalau yang mengajak, yang mensyiarkan, menyebarkan salawat adalah ulama, itu biasa. Yang mengajak baca salawat itu habaib, wajar, cucu Rasulullah. Tapi kalau yang mensyiarkan, menyebarkan, mengajak dunia ini bergelora salawatnya adalah beliau, seorang pemimpin umara. Ini baru luar biasa. Takbir. Kita doakan mudah-mudahan
Pak Gub yang sudah saya anggap dah sebagai abang saya sendiri. Lebih dari belasan tahun saya bersahabat dengan beliau. Sejak beliau Bupati Bintan sampai sekarang beliau masih ingat. Dulu beliau janji, Habib silakan bulan madu ajak istri ke Bintan. Tadi saya tanya, abang apakah masih berlaku tawaran dulu? Beliau bilang, tenang, nanti kita atur waktunya. Pak Gub, jangan dimasukkan ke hati, masukkan agenda saja. Kita doakan Pak Gub, bantu saya, aminkan. Karena saya yakin Pak Gub, di depan kita ini ada orang-orang yang aminnya lebih hebat dari amin kita. Maka guru saya titip pesan, jangan mandang orang sebelah mata. Boleh jadi dia miskin di depan kita, mungkin dia besar kedudukannya ketimbang kita. Jangan mandang orang dari sisi harta, mungkin dia kecil tapi dia besar di hadapan Allah. Mungkin di mata kita dia tidak sempurna fisiknya, tapi di hadapan Allah dia lebih indah ketimbang kita. Bantu saya, aminkan, kita hantarkan doa yang terindah untuk semua para pemimpin kita. Wabil khusus untuk Bapak Gubernur dan segenap jajarannya, keluarga besar Provinsi Kepri. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga semangat istiqomah ibadahnya, Allah lindungi dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Saya titipkan ilmu berikutnya. Jangan malas-malas untuk mendoakan pemimpin kita. Saya teringat seorang imam terkenal. Imam terkenal. Namanya Fudail bin Iyad. Beliau pernah ditanya, Imam, kalau seandainya ada satu saja doamu yang pasti diijabah Allah, kira-kira mau kamu pakai untuk siapa? Buat dirimu? Imam tadi menjawab, bukan. Buat istrimu? Bukan. Buat anak-anakmu? Bukan. Lalu buat siapa? Aku pakai satu-satunya doaku buat pemimpinku. Kalau aku pakai buat diriku, yang merasakan manfaat cuma istri dan anakku. Tapi kalau aku berikan kepada pemimpinku, yang bermanfaat bukan hanya aku, istriku, anak-anakku, tapi semua rakyat akan merasakan manfaat dari hasil doaku, dan makin besar pahala dari Allah untukku. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu Bapak Gubernur yang saya muliakan, beliau ini seperti orang tua bagi kita. Setuju? Yang kompak setuju? Kita semua di mata Pak Gub bagaikan anak-anaknya. Setuju? Saya titip pesan, jadilah anak yang soleh dan soleha. Ayah akan sayang kepada anaknya. Setuju? Karena beliau seperti ayah, kita seperti anak. Saya tambahkan pesan sedikit, Bang Henry. Apa pesannya? Jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Setuju? Hadir juga bersama kita ada anggota DPRD Provinsi Kepri, pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepri.
segenap para tokoh agama, masyarakat dan ormas Islam. Hadir juga ada kepala sekolah. Hadir juga tadi saya dengar Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang mana? Di mana-mana Pak Kapolda saya sampaikan kepada jamaah, kalau ada polisi yang bejat, jangan katakan Polrinya, itu hanya oknumnya. Saya percaya masih banyak polisi-polisi soleh lainnya. Salah satunya yang hadir dan ikut mengamankan acara malam ini. Saya yakin di belakang baju mereka ada tulisan bukan anak buah Sambo. Saya akan hormat selalu dengan polisi yang beriman. Saking hormatnya saya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Alhamdulillah. Dan yang tidak saya lupakan, segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung Aji Batu. Tadi saya ngomong apa? Masih mending daripada Aji Mumpung. Tadi saya bilang apa? Aji Batu. Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Bapak Gubernur, saya sebenarnya sedang mengetes. Saya sedang mengetes apakah warga Bapak betul-betul sudah mengamalkan pesan agama hubbul waton minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Mereka sudah lulus. Jangankan kampungnya dirampas, baru dibalik namanya sudah protes semuanya. Berarti mereka ada cinta untuk tanah kelahiran kita. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Ini kali pertama saya masuk kembali ke Batam. Gara-gara corona silaturahim kita jadi terganggu. Ini Ramadan keempat setelah corona datang ke negeri ini. Saya masih ingat betul awal pertama corona datang, Ramadan pertama bersama corona, saya ingat betul. Waktu itu Pak Gub, coronanya jenisnya Alpha, yang langka masker saja. Ramadan tahun kedua menggila jenisnya, berubah nama jadi Delta, yang langka hand sanitizer dan oksigen saja. Ramadan tahun ketiga makin berubah jenisnya, namanya berganti Omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Saya ingat betul Pak Gub, satu hari menjelang Ramadan, corona datang ke Indonesia. Nasib kami para penceramah, nasib kami para ulama dikurung semua di rumah-rumah. Syuting dibatalkan, jadwal tausiah keliling Indonesia dicancelkan. Nasib kami dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon, kering Habib,
apakah ini termasuk tanda kiamat sudah dekat? Saya tanya, maksud lo kalau dulu sebelum corona datang, menjelang datangnya Ramadan, setan yang dikurung, kok sekarang ustadz yang dikurung? Sebelum corona datang, Nabi sudah mengingatkan 1 hari sebelum puasa, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan akan tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Dan yang ketiga, wasul silatis syayatin, setan diikat dan dibelenggu. Betul? Tapi corona datang, bukan cuma setan, ustadz pun dikurung. Maka hari ini saya bahagia betul Pak Gub. Setelah 3 tahun saya tidak ketemu warga Batam, hari ini yang pertama dalam nuansa Ramadan saya dihadirkan, bisa melihat wajah-wajah makhluk-makhluk langkah ini semua. Alhamdulillah. Bapak Gubernur yang saya banggakan, semua jadwal kami para ulama dibatalkan. Saya sempat protes di Jakarta dengan petugas, kenapa kami tidak boleh ketemu jamaah. Petugas menasehati saya, Habib, jangan, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Sekali lagi, positif corona. Kami sarankan Habib, lebih baik untuk sementara waktu ikuti dulu arahan pemerintah, hashtag di rumah aja. Waktu itu pesannya itu, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dulu dari kamar. Saya ikuti pesan petugas Pak Gub. Alhamdulillah 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Ayo, gara-gara siapa itu? Hah? Corona jenis apa? Omikron kah atau Abikron kah? Maka hari ini di bulan yang mulia kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan asbab kebaikan malam ini, asbab salawat, asbab kita memuliakan Quran, Allah jauhkan Indonesia dari berbagai macam wabah, bencana dan musibah. Insya Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa hudaw. Allahumma zakirna wa 'allimna warzuqna tilah ana al-laili waj'alhu lana hujjatan. Singkat, padat, episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Bapak Ibu, setiap tahun nuzul Quran sering diperingati, sering dirayakan. Saya malam ini tidak ingin cerita seperti apa turunnya Quran, lewat apa dan bagaimana,
karena itu cerita yang sudah tiap tahun didengar. Malam ini izinkan saya mengangkat tema dengan sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu, yang pertama, melalui peringatan nuzul Quran, saya menghimbau Bapak Ibu, kita bersatu bersama-sama melakukan 2 PR besar, biar Batam khususnya, Kepri khususnya, insya Allah selalu dalam keberkahan Allah. Apa PR-nya? 1, Bismillah, rapatkan barisan, satukan langkah, mantapkan niat. PR kita yang pertama, lewat nuzulul Quran, ayo kita berjuang memasyarakatkan Al-Quran. Dan yang kedua, mengal-Qurankan masyarakat. Bahasanya sedikit mirip, makna tujuannya beda. Sekali lagi, yang pertama, memasyarakatkan Al-Quran, dan yang kedua, mengal-Qurankan masyarakat. Setuju? Setuju? Habib, apa maksudnya memasyarakatkan Al-Quran? Maksudnya lewat jihad ini, mulai dari gubernur sampai bawahannya, berjuanglah sekuat tenaga untuk kembali menghidupkan suara Quran terdengar di mana-mana. Tidak hanya ketika ada yang meninggal saja Quran terdengar, tapi mulai malam ini di mobil, di kantor, di rumah, di sekolah, di mana saja, makin sering Quran terdengar, makin banyak keberkahan Allah turunkan buat negeri ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan main-main. Saya menemukan faktanya, Al-Quran memiliki kekuatan. Bunyinya, ayatnya, suaranya bisa menswep hati siapa saja. Saya hadirkan contoh, Pak Gub. Bapak Ibu kenal Umar bin Khattab? Di mana kamu kenalannya? Mulai rada-rada error nih bocah. Kalau mereka kenal Umar bin Khattab, berarti mereka makhluk purbakala. Umar bin Khattab itu terkenal preman, gagah, jagoan. Ketika Umar belum masuk Islam, belum dapat hidayah, dakwah Nabi saja sembunyi-sembunyi. Nabi enggak berani terang-terangan, Umar preman. Tapi begitu Umar dapat hidayah, masuk dalam barisan Rasulullah, Islam mulai jaya, dakwahnya mulai berani terang-terangan. Dulu sebelum Umar masuk Islam, Umar bin Khattab hatinya keras, lebih keras dari batu. Hatinya positif kafir. Sekali lagi, bicara swab, bicara positif, bicara swab, bicara negatif. Betul? Dulu sebelum masuk Islam, Umar terkenal positif kafir. Tapi lewat suara Quran yang dilantunkan adik perempuannya yang bernama Fatimah, suara Quran menembus dadanya, merasuki jiwa raganya, akhirnya diswep oleh Quran menjadi negatif kafir. Begini ceritanya. Umar satu hari tengah berjalan, datang salah seorang sahabatnya bertanya, Umar, iya, kamu bencikan dengan Muhammad? Betul. Kamu tidak suka dengan ajaran yang dibawa Muhammad? Iya. Sekarang kalau kami kasih bocoran Umar, bocoran apa? Adik kesayanganmu, yang mana? Fatimah. Kenapa Fatimah? Itu Fatimah diam-diam
tanpa sepengetahuanmu sudah beriman dengan ajaran musuhmu. Fatimah dan suaminya sudah memeluk agama Islam. Pertanyaan kami, apa yang akan kamu lakukan kepada adikmu Fatimah? Mendengar itu, Umar darahnya mendidih, mukanya memerah. Dia langsung mengepal tangannya, pulang ke rumah dengan satu tujuan, mengambil pedang ingin menebas leher Fatimah adiknya. Dia ambil pedang. Dia melangkah ke rumah Fatimah. Begitu sampai di depan rumah Fatimah, terdengar amazing of Quran. Fatimah dan suaminya sedang membaca surah Toha. Menurut ulama, setruman yang paling dahsyat ketika Fatimah membaca ayat yang ke-14. Apa ayatnya? Begini ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Ayat inilah Pak Gub yang membuat Umar diswep hatinya dari positif kafir menjadi negatif kafir. Surah Toha ayat 14. Begini bunyinya. Dulunya positif kafir, akhirnya jadi negatif kafir. Begini ayatnya. Yang baca Quran Fatimah, yang dengar Umar. Begini bunyinya. Ayat ke-14. Ini teknik ceramah terbaru, bikin pendengar penasaran. Ini teknik terbaru. Saya sedang ingin melatih diri saya biar jadi orang tahu diri. Saya takut suara saya nanti tidak semerdu Qori. Jadi mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Qori. Ayat ke-14. Ayat inilah yang membuat iman Umar bin Khattab disweb oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengarkan, jangan remehkan suara ayat Quran. Amazing of Quran, the power of Quran, inspiring of Quran. Saya hadirkan ayatnya. Surah Toha Pak Gub. Innani anallah. Innani anallah. Innani La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innani anallah. Innani anallah. Aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Kata ulama, di ayat inilah paling dahsyat setrumannya. Mendengar itu, hati Umar diswep oleh Allah lewat Quran dengan segala keberkahannya, dengan segala kemuliaan hurufnya. Tangan Umar gemetar, badannya bergetar, keringatan keluar dari sekujur tubuhnya. Dia langsung luluh, dan dari situ awal hijrahnya. Subhanallah wala ilah. Semuanya
Subhanallah. Allah. Allah. Mohon maaf panitia, untuk kedua kali saya ingatkan. 3 kali pulang saya Pak Gub. Saya tadi lupa menyampaikan, ada 3 hal yang saya tidak suka ketika tausiah dimulai. 1, jangankan di hadapan Pak Gub, saya pernah keluar di istana diundang ceramah karena panitianya melanggar ini. 3, 1, saya nggak suka kalau di majelis ilmu ada yang merokok. Nggak mungkin Rasulullah hadir di tengah kita. Alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok. Nanti mau merokok selesai dari pengajian, silakan jamak 1 bungkus di kodok. Yang kedua, saya nggak suka ketika majelis ilmu ada yang berkata-kata, ngobrol. Jangankan antum ngobrol di majelis ilmu, ada pengajian begini, antum sholat sunat, sebanyak apapun sholat sunat antum gak bisa mengalahkan kemuliaan majelis ilmu. Majelis ilmu 1 kali antum duduki, yukafir sab'ina majlisan min majalisil lahwi. 1 kali duduk di majelis ilmu akan menghapus 70 majelis tempat sia-sia yang selama ini sudah kita duduki. Demi Allah, termasuk yang ngomong ini, kita kadang-kadang gak sadar duduk buang-buang waktu di mall lewat begitu saja. Ini kafarohnya, penghapusnya majelis ilmu. 1 kali duduk di sini 70 majelis sia-sia terhapusi. Alhamdulillah. Nabi pernah titip pesan dengan sahabat yang bernama Abi Dzar. 1 kali kamu duduk di 1 majelis membahas 1 bab ilmu saja, kata Nabi, lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat yang kau lakukan. Jadi kalau 1000 rakaat salat sunat nggak bisa melawan majelis ilmu, apalagi sekedar ngoceh-ngoceh, nggak ada manfaatnya. Betul? Betul. Tapi alhamdulillah malam ini nggak ada yang berbicara. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, nun sewu Pak Gub, saya nggak suka kalau lagi tausiah ada yang bagi-bagi makanan. Saya pastikan ilmu nggak akan masuk dalam kondisi perut kenyang. Saya belasan tahun di pondok, salah satu teori kami diajarkan menghafal Quran dengan cepat. Kami disuruh berpuasa. Kalau dalam keadaan lapar, ilmu cepat diserap. Tapi kalau dalam keadaan perut kenyang, buktikan gak akan mudah bisa menyerap ilmu. Betul? Lihat Pak Gub luar biasa. Beliau ngajak saya makan nanti setelah acara. Saya sekedar mengingatkan saja Pak Gub. Sallallahu 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 Bapak Ibu yang saya muliakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, apapun yang menempel dengan Al-Quran pasti akan meraih kemuliaan dan keberkahan. Pasti. Saya hadirkan fakta yang pertama. Bapak Ibu, dalam setahun banyak bulan-bulannya. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dari semua bulan-bulan itu hanya ada 1 bulan
yang dijamin ada keberkahan di dalamnya dari awalnya sampai akhirnya. Bulan itu diberikan predikat syahrun mubarak. Semua amal ibadah yang dilakukan di bulan itu dilipat-lipat gandakan pahala dan balasannya. Kenapa bulan berkah? Jawabannya, bulan itu menempel dengan Al-Quran. Allah pilih bulan itu, bulan turunnya Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak Ibu, fakta kedua, setiap hari ada malam-malamnya. Malam ini malam apa? Malam hari ini hari apa? Sabtu. Malam ini malam Minggu, malamnya anak muda katanya. Kalau malam Jumat malamnya emak-emak. Kenapa hanya ada satu malam saja yang dapat predikat kemuliaannya mengalahkan 1000 bulan, bukan 1000 malam? Jawabannya, malam itu menempel dengan Al-Quran. Allah pilih satu-satunya malam itu, malam turunnya Al-Quran. Alhamdulillah. Fakta ketiga, Bapak Ibu, Allah menciptakan malaikat banyak, tapi kenapa hanya ada satu malaikat saja yang diberikan predikat afdalul malaika, malaikat yang paling mulia mengalahkan semua malaikat lainnya? Padahal dari sisi fisik malaikat itu lebih kecil. Masih banyak malaikat-malaikat lain fisiknya lebih besar, ukurannya lebih gede, tapi kenapa malaikat ini lebih mulia? Namanya Jibril alaihi salam. Apa sebabnya? Jibril menempel dengan Al-Quran, bawa wahyu dari Allah. Quran dihantarkan kepada Nabi. Siapapun yang menempelkan dirinya dengan Quran pasti ada keberkahan dan kemuliaan. Alhamdulillah. Fakta yang berikutnya, setiap para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, punya pengikut, ada umatnya. Tapi kenapa hanya satu umat? Dalam Quran diberikan predikat khairu ummah, umat yang terbaik mengalahkan umat Nabi sebelumnya. Padahal secara fakta umat Nabi Muhammad lebih kecil fisiknya, lebih singkat umurnya. Bapak Ibu kalau tahu umat Nabi Adam ribuan tahun, Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Ibrahim 700 tahun, Nabi Musa 500-an, Nabi Isa masih ratusan tahun. Nabi kita cuma berapa? 63. Betul? Mohon maaf, bicara soal umur, Nabi ngasih bocoran biar kita sedia payung Bang Hendri sebelum hujan. Apa bocorannya? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku nanti lihat saja antara 60 sampai 70. Nabi ngasih kisi-kisi kehidupan antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih dari 70 gak banyak, berarti sudah zona aman, bonus dari Allah. Maaf dari semua yang hadir malam ini, bantu saya angkat tangan siapa yang usianya di atas 70 tahun malam ini. Angkat tangan. Adakah yang ayahanda kita? Assalamualaikum. Dengan segala penghormatan saya, ayahanda nun sewu usia berapa? 17? 77, tapi gaya kayak 57. 77, ayahanda zona aman. Nanti saya jelaskan maksudnya. Kita cari mangsa dulu Pak Gum. Mana lagi nih? Ayahanda yang sorban merah,
dengan segala penghormatan, usia berapa? 77. Zona aman. Mana lagi nih? Mana ya? Yang peci putih. Berapa usia? 57. Zona mencemaskan. Nanti saya kasih tahu maksud dan tujuan. Biar sedia payung sebelum hujan. Yang di sebelahnya, ayahanda usia berapa? 66. Zona mendebarkan. Nih sekarang saya jelaskan maksudnya. Kenapa ada zona aman? Di atas 70 aman. 57 zona mengkhawatirkan. Karena menuju ke 60 sisa 3 tahun. Mengkhawatirkan. Yang 66 dari 60 ke 66 sudah dapat jatah hidup 6 tahun. Tapi ingat, menuju ke 70 zona mendebarkan 4 tahun. Kita doakan dulu, mudah-mudahan yang tua-tua panjang umurnya. Amin. Ya Rabbal. Saya sudah survei Pak Gub di Jakarta. Saya survei rata-rata di ibu kota Bang Hendri yang meninggal dunia 60 tahun rata-rata di kota. Di kota 60 tahun. Bahkan di Jakarta nggak nyampe 60 tahun banyak. Saya kasih contoh dari kalangan ustadz, teman saya Ustadz Jifri Al-Bukhari 40 tahun. Sahabat saya Arifin Ilham 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawa 40 tahun. Syekh Ali Jabir 40 tahunan. Zainuddin MZ 50 tahunan. Jarang yang ada 60 tahunan. Itu dari kalangan ustadz. Dari kalangan artis lebih banyak. Olga muda matinya. Aji Masaid muda. Julia Perez sampai sekarang mati. Sampai sekarang. Mohon maaf, ayahanda kakek kenal Julia Perez? Kenal? Ini termasuk soleh. Kemarin saya ketemu kakek-kakek linca Bang Hendri. Saya tanya, kenal Julia Perez? Dengan gaya songong wajahnya menjawab, Allah Habib, jangankan Julia Perez, Nikita Mirzani saya follow. Masya Allah. Malam ini boleh saya titip pesan dari guru saya? Boleh? Ulama besar dari Mekah. Beliau titip pesan, ikuti saya kalimat indah ini. Manlam. Semuanya manlam. Manlam. Yanfa. Lahzahu. Falan. Yanfa. Lafzahu. Kalimat pertama lahzahu, bait keduanya lafzahu. Artinya barang siapa yang memandang seseorang dengan memandang wajahnya saja membuat kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Rasulullah, makin semangat ibadah, maka dipastikan kata guru kami, jangan mimpi ucapannya akan lebih memberikan manfaat. Mandang wajahnya saja nggak ngasih manfaat, apalagi ucapannya. Tapi kalau ada orang, jangankan wujudnya, lihat fotonya saja membuat kita semangat ibadah, dipastikan mulutnya, ucapannya akan lebih membakar semangatmu untuk dekat dengan Allah. Takbir. Ayo coba lihat foto Buya Hamka. Walaupun orangnya nggak ada sudah lama, tapi lihatnya adem. Coba lihat foto Habib Umar bin Hafiz, foto ulama-ulama yang lain. Aduh, lihatnya saja membuat kita semangat untuk ingat dengan Allah, maka ucapannya akan lebih dahsyat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bersyukurlah kita umat terakhir, tapi kita jadi umat yang terbaik menurut Allah.
Bahkan kenapa kita jadi terbaik? Jawabannya Allah tempelkan kita dengan Quran. Allah pilih Quran jadi kitab suci kita. Sangkin berkahnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi kasih bocoran, nahnul akharunal awwalun yaumal qiyamah. Kita umat terakhir, tapi kita umat pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Umat yang lain mati duluan, masuk belakangan. Kita mati belakangan, masuk syurga duluan. Berkat siapa? Berkat Quran Allah jadikan petunjuk dalam hidup kita. Alhamdulillah. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyarah sadri Quran, Imla qalbi Quran, Waslih hayati. Semuanya Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyarah sadri Quran, Imla qalbi Quran, Waslih hayati. Singkat, padat, episode terakhir. Ceramah nggak usah bertele-tele, yang penting tek intinya. Buat apa ceramah panjang lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode terakhir. Lanjut. Biar saya semangat, lanjut. Bapak Ibu hadir pengajian di bulan lain pahalanya 1, tapi bertahan hadir di bulan Ramadan di majelis ilmu pahalanya beribu-ribu kali lipat. Ini justru kesempatan, jangan disia-siakan untuk menambal 11 bulan yang lalu kita sering malas duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Episode terakhir. Kalau tadi saya bilang PR kita ke depan lewat nuzul Quran, kita perjuangkan program memasyarakatkan Al-Quran. Yang kedua, abangku sayang, Bapak Gubernur, program kedua adalah mengal-Qurankan masyarakat. Maksudnya apa? Kita berjuang sekuat tenaga menjadikan masyarakat kita kembali berakhlak Al-Quran. Mohon maaf, saya prihatin Pak Gub melihat perkembangan akhlak anak-anak milenial zaman now. Rasanya ingin meneteskan air mata. Saya melihat beberapa kejadian yang ada di negeri ini. Saya yakin Bapak Ibu pernah melihat videonya. Video yang pertama, pertanda Indonesia darurat krisis akhlak. Kenapa? Anak muda lebih dekat dengan penyanyi Korea daripada dekat dengan Al-Qur'annya. Betul? Betul? Anak kita lebih kita support untuk ikut lomba nyanyi daripada lomba musabaqah Al-Qur'an. Itu sebabnya kita dilanda krisis akhlak. Saya kasih contoh viral videonya. Bapak Ibu, Bapak Gubernur yang saya banggakan, nonton gak videonya? Anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu dengan seorang nenek tua. Si nenek bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, yang ada faktanya si nenek ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan, ingin menyelamatkan dirinya, menangis. Kita lihat kejadian ini. Mau jadi apa Indonesia ini ke depan? Jawabannya siapa anak muda sekarang? Karena pemuda sekarang cikal bakal wajah pemimpin Indonesia ke depan. Takbir. Syababul yawm rijalun ghad.
Pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Kalau masa mudanya sudah zalim kepada yang lebih tua, nanti dia jadi pemimpin, dia zalim kepada semua rakyatnya. Betul? Betul? Bapak Ibu, saya tanya, jawab yang kompak. Nonton nggak video yang viral itu? Yang kompak nonton tidak? Bang Hendri nonton? Nanti saya kirim videonya. Itu viral Pak Gub. Nonton videonya. Malam ini boleh saya katakan sejujurnya, demi Allah saya bisa ngomong begini. Demi Allah, kejadian itu sebenarnya Pak Gub di depan mata saya. Demi Allah, kejadian yang Bapak tonton di video itu di depan mata saya. Di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena secepat kilat kejadiannya. Saya nggak bisa mencegah walaupun di depan mata saya. Di depan mata saya Pak Gub. Saya kan lagi buka TV Bang Hendri. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah ucapan saya? Bang Hendri, ini teknik ceramah terbaru. Baru saya desain teknik ini. Jadi kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut, udah pasti copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda. Oke. Kejadian kedua, Pak Gub, Indonesia dilanda darurat krisis akhlak. Kejadian kedua, videonya viral. Seorang ibu membentangkan spanduk di pinggir jalan, menawarkan ginjalnya demi untuk bisa menebus hutang pinjol anaknya. Sang anak ketagihan main game online, hutang sana sini, terlilit rentenir, bunga berlipat. Ibunya nggak punya uang untuk membayarnya. Ginjal ia rela ia gadaikan. Nonton videonya? Itu di depan mata saya. Di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Mau jadi apa Indonesia ke depan kalau masa mudanya si anak sudah nyusahin ibunya, sudah ngorbanin kebahagiaan orang tuanya, begitu besar akan menyiksa ayah ibunya. Betul? Makanya anak-anakku, pasang telingamu. Malam ini saya titip pesan buat dirimu. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan ayah ibumu, demi Allah minimal jangan menyusahkan orang tuamu. Betul? Kalau kamu tidak bisa memberi, jangan meminta secara paksa kepada mereka. Kalau kamu tidak bisa membuat mereka bangga, jangan mengukir kekecewaan di hatinya. Kalau kamu gak bisa membuat mereka tersenyum dengan prestasimu, dengan ibadahmu, dengan ketaatanmu, jangan ciptakan air mata keluar dari kedua matanya. Ingat, bukaul walidain minal uquq, membuat orang tua menangis, membuat kita durhaka di hadapan Allah. Siapa yang membuat ayah ibunya menangis karena kezalimannya, maka dia langsung dicap sebagai anak durhaka di hadapan Allah. Satu tetes air mata yang dikeluarkan dari mata ayah ibu karena kedurhakaan kita, satu air mata mereka akan menjadi 1000 bencana, kesialan, musibah, malapetaka pasti hadir dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu senyum yang kita hadirkan terpancar dari wajah orang tua kita karena akhlak kita, satu senyumnya jadi asbab 1000 berkah Allah hadirkan dalam hidup kita. Maka di penghujung acara Nuzul Quran ini, saya ajak Bapak Ibu tutup mata, tundukkan kepala, 1-2 menit ke depan kita closing dengan bermuhasabah. Biar keluar dari majelis ini Allah hapus semua dosa kedurhakaan kita. Apalah artinya puasamu, solatmu, sedekahmu, hajimu,
umrohmu kalau kamu durhaka dengan ayah ibumu, jangankan masuk surga, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Mimpi anak durhaka bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Mandang wajah Nabi saja diharamkan oleh Allah. Nabi pernah berkata, ana bariun mimman lam yuaddi haqqa walidayh. Aku Muhammad berlepas tangan dari orang-orang yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Kalau Nabi sudah berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya. Hak kita kepada orang tua adalah berbakti kepada mereka berdua. Ingat, seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Maka hari ini saya ajak dengan segala kerendahan hati, tundukkan kepala, kita doakan orang tua kita. Tarkud doa lil walidain yadikul aish lil walad. Malas mendoakan orang tua akan mengakibatkan rezekimu disempitkan oleh Allah. Makin sering engkau angkat tanganmu mendoakan ayah ibumu, makin Allah lancarkan rezekimu. Buktikan, sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. Tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara mereka yang begitu lembut memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan kening ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuh ayah ibumu. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridha kepada kita? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis ketimbang tersenyum melihat kita? Maka menangislah engkau malam ini. Menangislah, 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 sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci dan memusuhi ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah menggoreskan luka yang dalam di hati ayah bundanya, istighfar kepada Allah.
Kalau kita sering membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan dari Allah untuk kita, tapi malah kita tatap wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita belum sempat berbakti kepada keduanya, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu bagi hidup kita. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita, di masa kecil ayah selalu menggendong kita. Mungkin besok kitalah yang ditakdirkan Allah menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin kita besok ditakdirkan Allah yang akan memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepadamu. Ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami ya Rabbana. Kami mohon kepadamu, jangan Engkau jadikan kelak anak cucu kami lebih gila dari apa yang kami lakukan kepada ayah ibu kami. Berikan anak cucu kami hidayah dan petunjuk agar mereka lebih mulia dan lebih baik dari kami. Kami menyesal atas semua dosa kesalahan masa lalu yang kami pernah lakukan kepada ayah ibu kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, jangan dulu Engkau pisahkan kami dengan mereka. Jangan dulu Engkau cabut nyawa mereka. Kami belum sanggup melihat jenazah mereka ya Rabbana. Kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepadanya. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya, kuatkan ibadahnya. Berikan kami kesempatan kedua ya Rabbana, agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa selalu menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami selalu senantiasa beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Ghaffar. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangilah mereka ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Rahman. Hujani dengan rahmat dan ampunanmu. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi raudhah min riyadil jinan. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Rabb. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Ghaffar. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya ya Allah. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium kening pipi dan tangannya. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah. Ketika dahulu mereka masih sehat, kami tidak pernah punya waktu untuk pulang ke kampung, membesuknya, merawatnya. Namun ketika mereka sudah berada di dalam kubur, kami baru sibuk mengunjungi makam dan kuburannya. Kami bodoh ya Allah, kami bodoh ya Rahman. Ketika mereka dahulu masih sehat, kami malas betul mendengar suaranya, menelponnya, bercanda dengan keduanya. Namun ketika mereka sudah berada di dalam kubur, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Rahman.
Kami pernah menyia-nyiakan kesempatan indah yang dahulu Engkau pernah berikan dalam hidup kami. Kami sadar sekarang ya Rabbana, betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka pergi, ketika mereka hilang meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun ya Rabb, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat. Malam ini terimalah taubat kami semua ya Allah. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya titipkan pesan yang terakhir buat anak-anak muda. Cukup satu kali, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu. Lalu sekarang mereka sudah berada di dalam kubur. Jangan lagi engkau ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah mengirim amal kebaikan buat arwah-arwah ayah ibumu. Nabi ingatkan kepada kita, orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya kalgharikil mutagawwis, mereka bagaikan orang tenggelam di tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, hanya amal kebaikan, dan mereka tidak mampu menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapan mereka? Mereka menunggu, mereka menanti-nanti kiriman kebaikan dari anak cucu yang mereka tinggalkan. Maka kata Nabi, uhdu limautakum, sering-seringlah kalian itu mengirim hadiah. Untuk siapa? Arwah-arwah kalian. Para sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit itu ya Rasul? Kata Nabi, hadiah buat mayit ada dua. Satu doa, dua sedekah, dan sedekah yang paling besar pahala atas nama ayah ibu kita. Maka hiasi Ramadan, tiada hari tanpa Al-Quran. Niatkan, ya Allah, dengan Al-Quran yang aku khatamkan di bulan Ramadan, aku sedekahkan pahala dari setiap hurufnya untuk menjadi kado terindah buat ayah ibuku, mertuaku, guruku, anakku, cucuku, suamiku, istriku, dan semua keluarga-keluarga yang sudah mendahuluiku. Mudah-mudahan berangkat dari nuzul Quran ini, Allah hadirkan Quran selalu menjadi petunjuk dalam setiap langkah kita. Saya Ahmad Al-Habsyi, manusia yang dhaif, banyak dosa, miskin ilmu, enggak ada apa-apanya. Saya malam ini menyampaikan pesan lebih kepada saya sedang memarahi kebodohan saya terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah untuk kita. Lahir batin mohon maaf, besok saya pulang dari Batam menuju ke Palembang, tablik akbar bersama Bupati Mubah, peringatan nuzul Quran. Jarak kita akan jauh, biar hati kita jadi dekat. Bolehkah saya titipkan nomor kepada semuanya? Kita niatkan nomor ini ajang diskusi agama ke depan. Kalau ada yang ingin bertanya, kirimkan WA. Saya sering mendapat materi tausiah justru datang dari pertanyaan para jamaah. Sekaligus nomor ini jadikan ajang kita saling mendoakan karena Allah. Kalau ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal dunia, antum kirimkan WA. Siapa tahu saya sedang berada di hadapan ribuan jamaah, saya ajak semua jamaah ikut mendoakan antum semuanya. Karena kita nggak tahu dari mulut siapa amin dan doa akan diijabah.
Saya titipkan nomor ini, silakan dicatat. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Kalau sudah tahu nomor WA saya, syaratnya satu, hanya boleh WA saja, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh Pak Gub, nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat nomornya, langsung kirim WA, Habib kami jamaah Kepri. Itu saja. 0822 0822. Sudah? Sudah? Cukup bagi yang sudah. Yang belum, lanjutkan. 0822. 5-nya 6 angka. 5 5 5 5 5 5. Tutup dengan angka 42. 0822 5 5 5 5 5 5 42. Mudah-mudahan persahabatan ini tidak hanya di dunia. Insya Allah kita akan berkumpul di surga bersama Rasulullah. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mohon keikhlasannya untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayah ibu saya yang sakit. Badan saya berdiri di sini Pak Gub, hati saya sedang terbayang ayah ibu saya yang sakit. Saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Karena dalam hadis kursi Allah berfirman, wali abdi masa'al. Di antara dahsyatnya Al-Quran, bisa jadi obat apapun penyakit zahir dan batin. Salah satunya wasilah Al-Fatihah. Kalau dibaca akan menjadi apa saja yang engkau niatkan. Al-Fatihah biniyati syifa wasiha wal himma wal quwa wa tulil umur fi ta'atillah. Buat ayahanda saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, ibunda saya tercinta Syarifah Mardiyah binti Muhammad Syahab, dan segenap ayah ibu kita, abauna wa abaukum, ikhwanuna wa ikhwanukum, auladana wa auladukum, anak kita, keluarga kita, saudara kita, semua yang sedang sakit, kita minta kepada Allah dengan keberkahan majelis ini, dengan keberkahan Quran, dengan kemuliaan salawat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tambah semangat hidupnya, Allah izinkan berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Kalaupun Allah akan mencabut nyawanya, mudah-mudahan Allah pastikan kematiannya husnul khatimah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Semuanya ikuti saya dengan kemuliaan salawat. Allah angkat penyakit kita, Allah husnul khatimahkan kita, Allah golongkan kita jadi orang soleh. Semuanya Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman
taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina waladdallin. Amin. 1,5 jam berlalu tanpa terasa. Mudah-mudahan jadi asbab berkah bercucuran untuk kita. Titip salam untuk semua keluarganya. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak lana walakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.